akan bersama di pagi hari ini bersama juga narasumber yang sudah bersama kami sedari tadi. Terima kasih untuk narasumber kami yaitu Reski Ramadhani SSM LITT atau LIT, dosen Mhm. Prodi Pariwisata FIB Unhas. Pagi hari ini kita bicara mata di Tanah Melus, mitos dan petualangan anak. Kita menyapa Reski. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kanti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Aduh, kemarin komunikasi sudah lancar, alhamdulillah. Iya, hari ini kita Ya. bicara tentang mata di Tanah Melus, dan ini mengenai mitos dan petualangan anak. Kita mau tahu dulu sebenarnya apa ini, makna atau apa sih artinya dari mata di Tanah Melus? Boleh Mhm. diceritakan dulu sedikit lah tentang mata di Tanah Oke, Melus, Reski. Iya. oke. Terima kasih sebelumnya, Kanti. Iya, Jadi, sama-sama. em, pada dasarnya saya Iya, kan dosen pariwisata ya, iya. tapi tidak menutup bahwa semuanya berkisar tentang pariwisata, jalan-jalan, terus sudah itu Mm-mm. mempromosikan juga. Nah, salah satu hal yang kita bisa ini sebagai dosen pariwisata adalah membaca karya sastra. Jadi yang saya mau bahas hari ini adalah hubungan karya sastra dengan pariwisata itu sendiri. Nah, Mm. kebetulan Mata di Tanah Melus ini bercerita tentang perjalanan atau petualangan seorang anak Mm. di daerah Nusa Tenggara Timur. Nah, Iya. ini menarik Kak Mm-mm. Anti karena Iya. pada dasarnya saya sendiri ya belum pernah ke sana dan Mm-mm. kita kan biasanya tahu juga ya kalau Nusa Iya. Tenggara Timur itu biasanya yang di daerah objek wisata yang sering aja Mm-mm. eh, rame, yang sering didatangi sama para wisatawan belakangan ini Iya, kan. iya, betul. Nah, tapi yang dimasukkan di dalam di Kabupaten Belu namanya. Iya. Dan pada saat saya baca itu, Mm. saya bahkan have no idea tentang Belu ini kayak gitu. Mm, Awalnya mm. bahkan karena saya kira ini karena ini adalah karya sastra. Iya. Jadi awalnya saya mengira Belu ini cuman karangan si pengarang saja. Tapi Mm. setelah dicari tahu, ternyata Belu ini adalah benar-benar ada Mm. di Nusa Tenggara Timur. Dia adalah salah satu kabupaten di sana dan beberapa setting yang disebutkan dalam cerita tersebut itu benar-benar nyata. Nah, Mm. cuman di dalam cerita, kenyataan ini digabungkan dengan mitologi orang sana sehingga ada beberapa cerita-cerita mistis, Iya. cerita-cerita Mm. imajinasi yang Mm. akhirnya muncul. Nah, ini sangat menarik Iya. karena balik lagi yang berhubungan sama pariwisata itu bukan juga tentang kita datang ke tempat atau daerah yang cantik, objek yang Iya. cantik yang bisa Mm. kita foto dan lain-lain, Iya. tetapi juga tentang bagaimana kita mengerti culture-nya mereka, budayanya mereka, bagaimana kita Mm. mengerti sejarahnya mereka, sehingga lebih apresiatif, kita lebih apresiatif terhadap uh, variety atau keberagaman Indonesia itu sendiri, seperti Iya. itu kan, Ti. Oke. Nah, Ya, itu mungkin sih tadi jelasnya. kita sempat bicara tentang mitos dan petualangan anak. Nah, ini ada disinggung juga tadi mengenai mata di Tanah Melus yang di NTT. Kalau bicara tentang mitos, Sulawesi Selatan tuh banyak sekali mitosnya ya. Sebenarnya kalau bicara tentang Mhm, naskah-naskah yang ada dan larangan-larangan untuk kita itu mitosnya biasanya anak-anak betul. modern tidak mau tahu bilang mitos gitu ya karena bisa mereka Ya, patahkan dengan betul-betul. pemikiran yang zaman sekarang. Nah, kalau mitos di Tanah Melus sebenarnya apa hubungannya dengan mitos di tanah kita sendiri dan adakah petualangan anak yang diceritakan dari mata di Tanah Melus ini? Silakan. Oke, ya, good question. Nah, sebenarnya pertama dari kata mata di tanah Melus. Jadi Heeh. mata itu kalau dari novelnya ini adalah anaknya. Jadi nama anak ini yang Heeh. berpetualang ini namanya Mata. Umurnya Oh, 12 tahun. Ya, oke. umurnya 12 tahun Heeh. dan dia pergi ke Tanah Belu itu sama mamanya ya Heeh. bersama dengan ibunya Iya. karena ibunya adalah seorang penulis. Jadi pada dasarnya ibunya memang Heeh. datang ke sana dar, apa tujuannya memang untuk mencari tahu mengenai Tanah Belu
itu sendiri. Kayaknya dia Heeh. mau meneliti lah untuk persiapan tulisannya yang baru, istilahnya Iya. seperti itu. Mmm. Nah, dalam proses pada saat dia sampai, ternyata sebelum dia sampai ke hotel, dia tidak sengaja, mereka ini pada saat mau OTW ke hotel, tidak sengaja menabrak sapi. Nah, Mmm. dan gara-gara dia ditabrak, karena dia menabrak sapi, sapinya mati, dan si mata ini somehow selalu memimpikan sapi tersebut. Jadi dia selalu mimpi ditatap sapi dan Oh. kayak mau diburu gitu. Nah, Oh, pada saat iya. dia bercerita Mhm. hal itu kepada ibunya, dia Iya. katakan bahwa ah, ya seperti biasalah orang dewasa ya sering bilangnya bilang Heeh. tidak gitu, Iya. enggak, it's okay Iya, ini dan segala betul. macamnya. Nah, Heeh, iya. ternyata ya itu berlangsung terus-menerus sampai akhirnya mereka bertemu dengan orang lokal dan Iya. bercerita tentang hal tersebut sampai mereka berkata bahwa oh kalau begitu harus kita adakan upacara adat. Itu kayaknya karena kalian tidak mak tabe-tabe dulu sebelumnya. Nah, seperti itu. Oh, Nah, iya, jadi ada heeh. ada mitos yang somehow mengatakan bahwa oh kalau kita masuk ke daerah baru ya berarti Iya. kita harus dulu kayak punya niat yang baik, terus udah itu kayak Iya. harus bagus apa lagi namanya niat dan sikap kita pada saat sampai di sana, Heeh. dan kalau kita sudah melanggar berarti kita harus mensucikan diri kita kayak gitu Iya, kan. Nah, heeh itu heeh. sehingga mereka pun harus melakukan upacara adat jadinya. Mhm Nah, di mhm. situ ada lagi settingnya di mana mereka naik ke namanya Fulan Vehan. Ternyata setelah saya searching juga Fulan Vehan itu adalah objek wisata yang ada di sana. Mhm. Jadi isinya itu kayak apa ya? Sabana hijau, jadi padang rumput Mmm. seperti itu. Nah, di Mhm. sana dia naikkan kayak keadaan dia padang rumput ya, jadi dia agak naik ke arah Mhm. gunung, mau naik situ dan dia berlatar Gunung Lakaan. Itu juga salah satu objek wisata yang ada di sana, ya. Iya iya. Jadi itu eh, dan untuk mereka upacara adat harus ada mereka bikin upacaranya di Benteng Makes. Kalau Mhm. nama 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 apa ya nama aslinya mereka yang sesuai dengan bahasanya mereka itu Holhara Ranuhitu kayak gitu. Jadi Oh, sangat unik sekali iya Kak, iya. karena Mhm. bahkan kita pun sebenarnya yang orang Sulawesi Selatan dengan banyaknya juga istilah-istilah, banyaknya juga Mhm. culture, Iya. cerita Mhm. mengenai mitos itu sendiri. Ternyata pada saat saya baca pun untuk di daerah NTT sama-sama kita dari timur ya, Iya. ternyata banyak juga hal-hal yang belum kita ketahui gitu dan Mhm. jarang kita apa ya lagi namanya baca secara secara general sebagai orang awam seperti itu. Mhm. Jadi banyak sekali yang yang bisa kita dapatkan dari pembacaan cerita anak ini gitu. Jadi dari Mhm. segi wisata, dari segi mitos, Betul. terus dari segi petualangan. Nah, Mhm. untuk pertanyaannya kembali Kak Anti yang Iya. tentang ya orang zaman sekarang ya melihat mitos itu Iya. seperti ini. Nah, karena memang balik lagi mitos itu kan dulunya apa mitos itu kan sebenarnya cerita-cerita yang dibuat ya oleh Iya. orang zaman dulu untuk Mhm. apa ya istilahnya Nakut-nakuti untuk ya, ya mengingatkan ya membuat mungkin masuk juga. akal juga. Yes, Heeh. jadi membuat membuat fenomena alam itu masuk akal kayak gitu. Heeh. Jadi misalnya kenapa hujan? Oh, karena ini dewa ini menangis. Misalnya seperti itu kan. Itu kan somehow kayak untuk memasuk akalkan aja Heeh. fenomena-fenomena alam yang awalnya dulu orang tidak tahu secara sains kenapa bisa terjadi sehingga Heeh. mereka buatlah cerita-cerita. Tetapi balik lagi kalau mengatakan tentang mitos, tentu saja pasti banyak sekali sejarahnya kan balik lagi ke beberapa tahun sebelum-sebelumnya, ratus-ratus tahun sebelumnya. Karena memang mitos itu adalah sesuatu yang dipercayai pada saat itu, kayak gitu. Dan wajar saja untuk zaman anak sekarang kita nggak mempercayainya secara nyata, kita anggap saja itu sebagai cerita saja, kayak begitu. Iya. Nah, kalau disangkut pautkan lagi tadi petualangan, bahwa memang kita harus tabe-tabe. Kita tahu Hmm. juga Reski, itu kita di daerah Sulawesi Selatan banyak sekali tempat-tempat yang biasa kita kunjungi dan Mm-mm. kita tidak tahu di dalam tempat itu atau di tempat itu tuh ada sesuatu yang menghuni. Ini kita di luar Betul manusia, betul. nalarnya manusia lah ya Hmm. kalau bicara ini. Nah, bahkan di tempat itu biasanya kita
tidak sengaja ya kesandung atau apa. Mhm, Nah, mhm. biasanya orang biasa ya kita yang berkunjung biasa, ih mati mi, ada apa ini? Hmm. Ih mati mi, ada apa ini? Nah, apakah dalam petualangan anak ini yang tadi diceritakan oleh Reski sendiri, mereka selepas melakukan ritual itu apa keberlangsungan perjalanan itu baik atau bagaimana ini? Kan Nah, pesan-pesan ada di dalam itu. Silakan. betul sekali. Ya, Mhm. ah, jadi melanjutkan cerita itu, Iya, ternyata em, pada saat si karakternya ini setelah melakukan upacara adat, iya, ternyata kan dipimpinnya ada pemimpinnya kan yang memimpin upacara iya, adatnya. heeh, Nah, ternyata dia katakan bahwa, oh, ibu harus pulang. Ibu nggak heeh, bisa ada di sini. Itu ceritanya. Nah, tapi kan mmm, mereka kan ini orang dari Jakarta ya, orang yang iya, berpendidikan istilahnya. Jadi mhm, mereka datang karena memang ada niat untuk ya berwisata, mencari pekerjaan baru sepertinya dan lain-lain. mhm, Nah, terus dia bilang, oh saya nggak bisa pulang Pak, saya nggak bisa, saya harus ini bilang pulang Bu, Ibu nggak diterima begini dan segala macamnya. Memang kalau kita lihat dari segi oh, eh, orang objektif ya, secara masuk akal, iya, lah masa kita diusir kayak iya, seperti itu kan ya. Nah, iya, heeh, ternyata setelah itu mereka turun, ada kabut gelap mhm, dan hujan deras, angin kencang, diceritakan seperti itu. Dan mmm, sampai akhirnya dua orang ini, si ibu dan si mata, mhm, berpisah dengan rombongan yang lainnya, si apa yang mmm, memimpin upacara adat, warga lokal yang bantu dan lain-lain untuk oh, upacara sebelumnya. iya, Ternyata pada saat saya searching-searching mengenai Hol Harah Ranuhitu ini, mhm, ada satu turis yang menulis di blognya iya, dia ke sana. Dan pada saat dia ke sana, dia bawa tour guide juga kan yang bawa dia ke mmm, sana. Dia bersama dengan tiga orang yang lain. Jadi mereka mmm, bertiga plus tour guide, empat orang dari mereka. Ternyata si tour guide itu bercerita pada saat mereka turun, oh berarti kalian ini diterima di sini karena pada saat kalian di sana tidak ada gangguan yang berarti kan. iya, Terus mereka bertiga ini kan iya, saling menatap gitu. Lah, iya, iya Pak, bilang, iya karena kalau kalian nggak diterima pasti akan turun hujan lebat seperti itu, kabut lebat yang ah, menutupi apa Holhara Ranu itu. Ya, iya, jadi iya, itu saya langsung relate sama ceritanya bahwa mhm, oh ya makanya pada saat itu si Mata dan ibunya ini mereka kesasar dan akhirnya dan mereka nggak bisa bertemu dengan yang lain karena memang pada dasarnya mereka tidak diterima istilahnya seperti itu kayak gitu. Nah, oh, iya, jadi iya, sebenarnya saya juga belum karena Mata di Tanah Melus ini adalah buku pertama dari empat buku selanjutnya. Dia adalah mmm, karya Oki Madasari. Jadi mhm, saya nggak tahu apakah buku keduanya ini akan berlanjut tentang tentang apa suku lain atau iya, petualangan lain. heeh, Tapi pada dasar dan juga di bukunya tidak menjelaskan sebenarnya niat ibunya itu ke sana untuk apa sih sebenarnya iya, sampai heeh, kenapa mereka nggak diterima gitu loh. iya, Nah, heeh, ini kan memunculkan pertanyaan sebenarnya apakah memang niatnya dari awal kurang baik ya atau misalnya iya, dia datang ke sana karena kabur ada iya, masalah ini dan seakan-akan belum selesai makanya dia tidak diterima dan karena mhm, dia menganggap pergi ke Belu itu hanya untuk pelarian saja seperti itu. mhm, Hal-hal seperti itu sebenarnya masih dipertanyakan dalam cerita, tetapi at the end of the day, akhirnya si Mata ini, si anak ini iya, bertemu heeh, dengan suku asli di sana, yaitu suku mmm, Melus namanya. Itulah mmm, kenapa ada tulisannya di tanah Melus. heeh, Dan berdasarkan cerita, iya, cerita rakyat di sana, di Belu, Melus itu adalah suku Melus adalah suku orang pertama yang ada di sana gitu. Jadi dia mmm, diyakini di iya. mereka lah yang pertama sampai mereka pertama yang ada di sana kayak gitu. Mmm, mhm, mhm. Oke, nah, dengan petualangan anak yang ada, Reski ini kan, anak-anak itu kan, biasanya tidak percaya, kita punya cerita lah nenek Pakande ya, Mhm. ya ini kan, juga ada di tanah Sulawesi lah, kan kita kalau mau berwisata pasti ke tempat itu kayak, "Wah, was-was mi ki deh, jangki coba-coba ke sana." Kenapa? Ada ceritanya nenek Pakande daerah itu, heeh. Ya. Pastinya berwisata ke sana takut Ki.
Takut Kiwi Mm, ada di mm, situ, jangan pergi. Nah, ini kan juga mengurangi rasa penasaran dan rasa keingintahuan kita. Nah, sebenarnya mm, apa sih kesannya untuk bahwa jangan percaya ini, harus kita percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak seperti itu ya. Tapi ini mm, mendarah daging. Nah, apa pesan mm, sebenarnya Rizky untuk mm, bilang biasa gitu, kayak tadi yang kita bilang mm, itu, mm, oke. mm, Apa yang perlu mm, ditanamkan sebenarnya kepada masyarakat kita? Kesanalah, jangan jangan tidak pergi ke daerah mm, mm, itu, mm, mm. oke. Hmm. Pada dasarnya, kan seperti biasa kita tahu mitos itu dulu hal-hal yang dipercaya karena Mm-mm. memang belum ada agama pada awal itu belum masuk ya agama yang benar-benar ini. Terus sudah Iya, itu belum ada juga ya itu seperti yang saya bilang tadi kita mau membuat fenomena alam itu masuk akal. Itulah muncul awalnya mitos. Nah, iya. karena mereka dulu dipercaya, maka mereka mempunyai kekuatan. Kekuatan dalam artian kenapa kita misalnya takut terhadap suatu tempat karena kita tahu bahwa cerita tersebut ada sesuatu yang lainnya kayak gitu kan. Nah, maka Iya. maka mereka memiliki kekuatan. Tetapi kalau misalnya kita mempercayai bahwa cerita-cerita tersebut hanya cerita saja, maka mereka tidak akan memiliki kekuatan kayak gitu. Jadi tidak ada kekuatannya yang membuat kita takut, tidak ada Iya. kekuatannya yang membuat kita was-was kalau kita menganggap itu adalah sebuah cerita seperti itu. Mhm. Sehingga memang sampai saat ini mitos itu dianggap sebagai cerita. Makanya Mhm. juga at the end kalau kita berbicara tentang mitos atau karya sastra, pasti banyak karya sastra itu diambil dari mitos-mitos zaman dulu atau cerita-cerita zaman dulu karena memang pada dasarnya mereka adalah cerita kayak gitu. Nah, cuman Mhm. dulunya mereka adalah Iya. cerita yang memiliki kekuatan karena dipercayai. Iya. Sehingga kalau Kak Anti tadi bertanya bilang Iya. bagaimana Mhm. ini, ya udah berarti kita anggap dia cerita saja. Dan Iya. itu akan menjadi bahwa oke, dia cerita, so there is no something to worry about kayak begitu. Nggak perlu khawatir. Kita Iya. datang ke sana karena yang penting niatnya bukan kayak kita mendiskreditkan. Jadi bukan sesuatu yang kayak membuat rendah seseorang atau sesuatu gitu. Tapi kita respect gitu dengan segala namanya juga culture ya. Kita kan juga orang Sulawesi Selatan, Heeh. culture kita kuat kan. Jadi Iya. kita respect sama culture, but jangan ya berarti tidak membuat kita bahwa itu membuat kita menjadi tidak percaya dengan sains dan segala Mhm. macamnya juga at the same time. They can go together. Mereka bisa berdua jalan Mhm. sama-sama gitu dalam Iya. artian bahwa kita respect. Makanya kan kayak orang kami Fakultas Ilmu Budaya Iya. pasti nggak jauh-jauh dari pembahasan culture dan karena Iya. memang kita sangat apresiatif dan respect terhadap uh, budaya yang ada kayak gitu. Iya. Terus Ki, kalau bicara lagi kembali, kita mau pergi ke suatu daerah. Ya tadi kita harus menerawang dulu lah daerah itu sebenarnya Mm-mm, culture-nya seperti apa. Nah, mm-mm, adakah himbauan untuk kita yang mau pergi ke tempat yang walaupun kita sudah tahu, oh itu hanya sebuah cerita lah, dongeng lah mm-mm, seperti itu. mm-mm, Harusnya kita sebagai pengunjung itu apa antisipasi yang perlu kita lakukan untuk tidak mm-mm. melanggar aturan atau culture yang ada di sana? Betul sekali. Oh, good. Jadi kalau saya sendiri kan, Iya. suka sekali untuk mencari tahu dulu asal-usul tempat tersebut. Jadi mencari tahu tentang tempat tersebut. Itu perlu kan, karena kayak gini, beda Iya. pengalaman wisata kita. Kalau kita ke Mm-mm. sana saja tanpa tahu cerita mengenai tempat tersebut. Iya. Sama Mm-mm. kalau misalnya kita datang ke tempat tersebut, tapi kita tahu asal-usulnya, kita tahu ceritanya, kita tahu apa yang terjadi sebelumnya, Mm-mm. maka kita akan melihat wisata tersebut dari perspektif yang berbeda kayak gitu. Iya. Kita bisa mengapresiasi segala sesuatunya gitu. Mhm. Contoh saja anggaplah kita masuk ke suatu gua nih, gua bersejarah. Iya. Kalau kita nggak ngerti, kita akan ya sudah jalan capek melihat terus kayak nggak Iya. ada jelas dilihat pasti kan nggak terlalu berkesan kan. Tapi kalau Betul. misalnya kita tahu sejarahnya, kita tahu apa Heeh. yang spesial dari gua tersebut, Mhm. maka yang akan terjadi adalah, oke, nggak apa-apa jalan jauh, Iya. capek, tapi pas sampai sana kita lihat, wow, ini ternyata Iya. gua pertama yang ada lukisannya. Oh, ini Mhm.
oh ini ternyata digambar sama orang yang ini zaman dulu begini begini. Mm-mm. Jadi kan lebih lebih bermakna perjalanan tersebut kayak gitu. Iya. Sehingga memang betul sekali dan sebenarnya banyak juga cerita-cerita turis yang agak-agak Mm-mm. ignoran ya. Kalau misalnya mereka datang ke suatu tempat tapi tidak mempercayai atau maksudnya tidak terlalu menghargai culture yang ada. Itu kan Mm. buktinya di mana biasanya di daerah di Bali kan kalau misalnya kita datang ke tempat tertentu harus misalnya pakai sarung lah, harus Iya. tertutup bagian ini apa bagian pakaian kita kah Iya. atau segala Heeh. macamnya. Dan itu kalau misalnya kita nggak lakukan bisa saja mungkin memang Mm-mm. nggak secara langsung impact ke kita, tapi balik lagi ya namanya juga kalau ignoran mendiskreditkan culture pasti ada aja gitu loh yang terjadi. Jadi kayak wah, percaya tidak percaya gitu ya pasti Heeh. nggak ngerti juga sebenarnya kalau Iya. dilihat dari sains ya kok bisa seperti itu Iya. tapi balik lagi Heeh. ya niat dan apa lagi namanya niat dan apa mata-beta dalam arti menghormati ya tempat Heeh. tersebut itu memang harus perlu walaupun kita misalnya tidak terlalu percaya gitu loh Iya. itu Heeh. Apalagi kalau kita biasa ke tempat wisata religi. betul Nah, sekali. eh, pernah kalau bicara tentang religi, apalagi di Toraja itu kan banyak sekali ya Hmm, tempat yang betul. agak sedikit ya mistis lah tanda kutip ya. Mm-mm. Eh, dari luarnya saya sudah kelihatan itu kuburan. Oh ya kuburan ya. Masuk Miki ke kuburan. Ya itu tadi walaupun persepsinya bahwa agamanya dia berbeda, agama kita berbeda, Mm-mm. tapi harus ada baca-baca, nah. Harus ada Betul dibaca-baca. sekali. Iya, kan Iya. kalau masuk Ki ke Londa, itu Londa Mhm. itu kan kita harus tunduk Mi, Ya. ya kita harus membawa orang yang membimbing kita masuk. Mhm. Karena tidak sota-sota jika juga masuk, nah karena di situ tuh tulang belulang begitu banyak sekali di dalam. Mhm. Bahkan kalau bicara tempat lagi Maros, Leang-Leang, itu kan juga Mhm. peninggalan-peninggalan sejarah yang kalau kita lihat, waduh, indah sekali begitu ya. Apa sih Ya. makna di balik ini? Hmm. Tabe-tabenya lagi kembali. Nah, sebenarnya Betul. rasa penasaran itu biasanya kadang-kadang terbayarkan dengan rasa ada sesuatu yang kejadian yang buat kita, jangan mi Betul. deh. Mhm. 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 Sebenarnya antisipasi apa ini yang sebenarnya harus kita lakukan? Apakah setelah kita searching atau googling di Google ya ini informasinya, eh, kita harus pergi atau sebaiknya jangan pergi deh. Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan nih persiapan-persiapannya ini? Apa kita harus bawa peralatan atau apalah yang penting ini untuk kita kalau wisata religi sendiri, Reski? Hmm. Mentalnya juga nih kayaknya. Boleh. Kalau Iya. saya malah lihatnya Kak, Iya. eh, tempat wisata yang ada cerita seperti itunya malah semakin menarik nggak sih? Oh, begitu. Dalam artian itu sebenarnya Tertantang. menjual suatu, iya, dan itu sebenarnya menjual objek wisata itu sendiri. Heeh, Dalam heeh. artian objek wisata kan kalau cuman pemandangan biasa, ya udah orang lewat foto selesai. Ya. Tapi kalau misalnya dia ditambahkan dengan narasi-narasi, dalam Mm-mm. artian di sini cerita-cerita yang berhubungan tentang objek wisata tersebut, Iya. maka itu sebenarnya menambah nilai wisata objek wisata tersebut, membuat Mm-mm. suatu apa ya kita bisa kayak eh, mengklaim bahwa ini adalah bla 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 yang membuat dia berbeda dari misalnya objek wisata yang lain kayak gitu. Mm. Nah, jadi cerita-cerita tersebut sebenarnya walaupun dia cuman eh, cerita Iya. tapi itu menambah value dari objek wisata tersebut, membuat Mhm. orang semakin penasaran. Klaim yang di ini kan juga membuat orang kayak oh iya ternyata pada saat sampai di sana oh begini loh ternyata leang-leang isinya oh di sini Mm-mm. pantasan kenapa banyaknya banyak sekali teksnya dan lain-lain oh ternyata karena sejarahnya tuh seperti ini kayak gitu. Iya. Nah kalau mungkin untuk yang para pendengar Iya. untuk kalau datang ke tempat tersebut seperti itu baiknya
kalau ke sana bawa warga lokal yang mengerti ceritanya, itu Mhm. satu, atau dua tour guide yang ada di sana. Itu sangat membantu. Dan Iya. itu menambah lagi value pengalaman jalan-jalan kita kayak gitu. Jadi bukan cuma Heeh. sebatas kita yang tahu karena searching atau cari tahu Di Google, makna atau iya. cerita yang sebelumnya, tapi Heeh. dengan sampai di sana terus kita ada tour guide orang lokal misalnya atau ya yang membantu kita dan tahu cerita tersebut itu sangat membantu karena Mhm. itu akan teringat terus itu pengalaman-pengalaman itu akan teringat terus Iya, iya. sampai ya ini dan kita akan eh, bisa lebih mengapresiasi pesan-pesan atau culture-culture yang Mhm. mereka infokan ke kita gitu dan kita semakin oh ya ternyata daerah ini misalnya daerah Toraja oh begitu ya orang di sana oh kita Mhm. harus seperti ini jadi kita lebih apresiatif juga terhadap mereka kayak gitu itu Mhm. kan Ti. Iya, iya. Oke. Nah, kalau bicara tentang kembali lagi mitos ya, mitosnya orang ya Sulawesi lah, dengan kita berkunjung ke tempat religi atau ya tempat-tempat yang dibilang bahwa ya itu bagus tempatnya, rasa penasarannya ada. Eh, ini lagi kalau bicara tentang masjid, nah ini religi lah kita bicara. Salah satu tempat yang janganlah jauh-jauh di Sopeng itu ada namanya Villa Juliana. Nah ini bicara tentang tempat tinggal. Pernah kalau Mhm, kita mau berwisata ini pasti, oh iya tempat tinggalnya itu seorang putri, hmm, seorang permaisuri lah umpamanya. hmm, Pasti gambarannya oh itu bagus apa segalanya. Nah, penasaran pasti. Tapi kalau ke hmm. sana kesannya wow. Gimana kesannya Kak? Aduh ada sedikit-sedikit aura-aura yang panas begitu ya kalau ke sana. Entah itu kita Hmm, datangnya siang, tapi ini siang. hmm, Ada memang aura-aura yang membuat kita ya saya tidak tahu ya kalau orang lain ya tapi kalau saya pergi ke hmm, sana itu di Villa Juliana kan kita sudah hmm, searching di Google oh ada cerita-cerita yang hmm, wah mistis lah tadi hmm, 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 mitos bahwa kalau tidak tahu lah itu mitos atau apa tapi ada cerita mistis di sana bahwa kalau malam itu ada apalah kejadian ya begitu. Nah ini ya juga ya ya. membuat orang takut. Nah kita yang berkunjung awal datang saja kita sudah tahu wah di sini tapi memang hawanya itu ada Masa, Kak? Rezeki. Masa, oh, Itu that's hawanya ada. interesting. Tidak Oke. tahu lah itu dari segi mental atau segi Ya, ya, dari betul-betul. apa ya otak kita yang bekerja tidak Hmm, hmm, mengerti hmm. ya. Tapi kalau dilihat dari gambaran-gambaran suasana di sana juga wah sedikit ya. Walaupun itu rame, terkesan kalau kita Hmm, melihat sesuatu itu kayak ada apa gitu ya ada apa itu yang di hmm, sana. hmm, 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 hmm. Rezeki bagaimana ini kalau kita mengalami hal semacam itu tinggalkan saja. Tinggalkan saja walaupun ada warga lokal yang dibawa ya atau ada orang lokal yang di Hmm, sana. Eh, iya, tinggalkan atau bagaimana ini biasa antisipasi ini yang kita kadang-kadang mentalnya tidak kuat nah itu dia. Oleh mungkin rezeki apa yang perlu hmm, hmm, ditanamkan kepada hmm. kita untuk melawan hal-hal yang memang di luar nalar kita sendiri. Mm-mm. Kalau saya, actually depends on the individual sebenarnya kan Iya, Kak. itu I mean dia. like kalau misalnya kita benar-benar interested sama hal-hal seperti itu, definitely it is something that they want to search. Dari awal memang Iya. itu yang dia mau, dia mau Itu dapat yang dia begitu ya. cari. Oh, hal-hal seperti itu yang dia cari, betul kan? Iya, ya. I mean like kalau misalnya untuk yang lain pun kadang kan kayak kadang bahkan kayak Iya. kita merasa itu tapi baru baru sadarnya kayak after selesai nggak sih? Kalau saya ya Iya. sering kayak gitu. Oh I iya, mean like kayak pada saat itu oke kita rasa tapi aman at ya. the end, setelah itu kayak kita kayak apalagi namanya ini kan diri kasih ini dia oh enggak apa-apa Ci Iya, aja iya, orang iya, tidak iya. Ci dan segala macamnya. Tapi Iya. nanti setelah itu pas kita misalnya balik baru kita analisis nggak sih bilang ih iya ya kok tadi kayak gini dan segala macamnya. Jadi kalau saya sih kalau Mm-mm. pendapat pribadi ya Iya, iya. um, I want
saya bahkan kayak nggak bilang bahwa saya akan takut atau saya akan pergi, tidak. Mm-mm. Tapi lebih ke kayak memang pada saat di awal, pada saat di sana kita sugesti aja dulu bilang it's okay, lagian Ya, kan nggak sendiri ya, tak apa-apa dan ya, segala macamnya kan kayak Kak Anti kita ingat pengalaman tak mengenai itu pas ya. pergi ke sana toh. Jadi kan memang itu menambah value dari pengalamannya kakak kalau Heeh, misalnya yang berbeda dengan misalnya pada saat pergi ke tempat lain. Tapi heeh, balik heeh. lagi, at the end of the day, memang kita percaya sama kuasa Ya, yang lebih tinggi kan. mm, Maksudnya ya something hal-hal seperti itu. Kita memang kalau nggak salah orang-orang yang ini bahkan kita pun yang beragama mm. Islam kan percaya bahwa ada ini lain selain kita begitu. Iya, ada makhluk lain di luar Mm-mm. nalar kita begitu yang didapat ya. Oke. Oke, nanti kita bicara tentang genset. Ya, saya masih Wow, bukan oke. saya bukan genset sebenarnya. Mitos-mitos itu saya Sama juga masih kayaknya Kak, milenial nggak sih? saya masih Iya kan kita bicara tentang milenial nih. iya, Nah, masih percaya tentang mitos Reski ya. Nah, oke. ada sedikit mitos yang bisa saya percaya. Dan ada juga yang tidak bisa terkalahkan Mm, oleh otak-otaknya genset kita saat ini. mm, 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 Kita mm, akan bahas lebih lanjut lagi. Nanti kita akan kembali kayak menarik tentang mitos dan petualangan anak di mata di Tanah Melus sesaat lagi. Kita akan dengarkan dulu pesan berikut ini. mm. Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku. Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan. Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar. Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully. Ih, siapa ini? Apa ini? Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah. Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Nggak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya. Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Baik, kita masih bersama Reski Ramadhani dan kita juga masih bicara mengenai mata di tanah melus, mitos dan petualangan anak. Tadi sempat diceritakan di awal bahwa ini adalah petualangan yang memang benar-benar harus kita tabe-tabe begitu. Nah, bicara tentang mitos, tadi saya sebelum jeda bicara sama Reski bahwa mitos itu kita bisa percaya bisa tidak, tapi saya zaman anak-anak yang masih percaya tentang mitos. Saya kurang tahu tentang Gen Z saat ini ya Reski ya, kita agak sedikit menjauh lah sedikit dari mereka karena bisa mematahkan mitos ini. Nah Reski, ada itu mitos yang bicara bahwa kita kalau pergi ke rumah orang lalu kita duduk di tangga itu tidak boleh. Katanya tidak bagus ya, apalagi orang yang lagi hamil dan sebagainya. Nah, adakah mitos yang lain yang bisa ditanamkan kepada Gen Z saat ini bahwa mitos ini benar? Kalian kalau melakukan perjalanan atau pergi ke tempat bertualang harus itu matabe-tabe begitu. Nah, ada tidak cerita yang Reski biasa bagikan kepada adik-adik mungkin yang Gen Z ini? Inilah cerita yang sesungguhnya dan itu kejadian begitu. Apa mereka percaya atau tidak? Bagaimana menanamkan ini? Silakan Reski. Oke. Baik. Reski? Oke, kita tidak mendapatkan suara dari Reski sendiri di pagi hari ini menjelang siang. Kita masih coba dulu terhubung dengan Reski, semoga mikrofonnya ini bisa bersama dengan kita berbicara ya. Semoga ini ada jaringan saya bagus ya. Oke, baik. Masih kita menantikan untuk terhubung dengan Reski. Oke, Reski, iya. Ada cerita yang memang oke, kelihatan dia lagi minum. Baik, Reski. Ya. Oke, Reski. Masih mute. Ya, oke, Kak. mute. Oke deh. Baik, Reski, tadi kita bicara tentang mitos dan ini anak-anak zaman sekarang kan mereka sudah tidak. Ya, ada mungkin yang percaya atau tidak. Nah, adakah cerita yang Reski bagikan, petualangan untuk mereka dan dibagikan kepada Gen Z ini? Atau adakah cerita yang mereka ceritakan bahwa saya pernah ke tempat ini, Bu Reski, saya mendapatkan petualangan ini bagaimana ini kejadiannya? Nah, kita percaya atau tidak ini mitosnya itu kejadian begitu? Boleh. Ada tidak pengalaman yang mereka ceritakan atau dari Reski sendirilah? Yang pengalamannya ada, oh iya di mitosnya itu begini, ternyata saya langgar ki, kejadian ki. Atau ada tempat yang Reski bilang tidak Ji itu, tapi ini baik Ji, boleh diceritakan Reski untuk kita juga berbagi lah ke tempat Iya, tersebut ya. ya. Sebenarnya kalau untuk pengalaman pribadi yang kayak impact-nya ke saya, Iya. alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya. Oh Sampai alhamdulillah tidak ya. ada. Iya, kalau tidak ada Ji. Terus kalau dari mahasiswa kadang belum pernah kita berbicara sampai yang seperti itu. Karena biasanya kita kalau saya sendiri ya kebetulan memang ada salah satu mata kuliah saya membahas tentang mitos, tapi Iya. mitosnya bukan mitos daerah sayangnya. Jadi lebih ke kayak mitos secara general, makanya kita bahas kayak mitologi Yunani, Romawi, Iya. dan sampai sebegitunya kayak gitu. Dan itu sebenarnya sangat menarik untuk banyak Gen Z, Kak. Bahkan Cuki karena kalau kita bilang apa ya konteks mitos itu kan sesuatu yang agak ketinggalan nih mungkin bagi mereka ya nggak sih toh that is Iya. not something that they kayak pay attention to, tapi pada saat mereka membaca mitos kayak
mitos dari luar ya. Kayak ini kebetulan memang karena mata kuliah saya saja sih yang seperti itu. Jadi bukan spesifik memang membahas mitologi daerah kayak gitu di Sulawesi Selatan atau yang lain-lain. Tapi lucunya adalah mereka sangat tertarik dengan cerita mitos gitu. Dan lucu karena biasanya kita kayak pada saat diskusi, mereka tuh kayak ketawa-ketawa karena mereka menganggap mitologi atau cerita mitologi ini kayak lucu-lucu kayak gitu. Kenapa lucu? Karena memang kayak seakan nggak masuk akal begitu. Jadi mereka balik lagi seperti yang saya bilang, mereka menganggap mitos itu suatu cerita jatuhnya memang yang cerita biasa aja bahwa oh iya dewa ini, oh iya, kenapa misalnya Athena hukum ini menjadi laba-laba. Oh makanya itu laba-laba bisa apa lagi namanya merajut, menjahit kayak gitu kan dengan betul, ininya. Nah ternyata ada kisah di balik itu gitu. Kenapa laba-laba bisa begitu? Ya jadi kayak kita seakan-akan malah kayak bukan ngetawain sih, lebih ke kayak ih serius nih dewa kayak begini, serius nih dewi kayak begini. Jadi kita jadinya diskusi secara apa lagi namanya holistik, terstruktur tentang itulah mitologi zaman dulu, dan itu benar-benar yang kayak dipercaya oleh orang-orang terdahulu. Kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa dari mana asal usul hewan ini kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Jadi itu malah menambah kasanah mereka nggak sih, kasanah pengetahuannya mereka tentang bagaimana mereka lihat sesuatu gitu loh. Iya, lihat sesuatu kayak gitu. Jadi dan walaupun somehow mereka nggak terlalu concern sama mitos, tapi pada saat mereka tahu cerita-ceritanya, mereka malah menganggap itu menarik karena ya sesuatu yang nggak terlalu relate mungkin untuk mereka kan, maksudnya sama ini. Jadi mereka lihatnya sebagai cerita-cerita fiksi gitu, kayak mereka lihatnya seperti itu kayak gitu. Iya, oke. Nah, bicara kembali lagi tentang petualangan anak, dan itu juga mitos ya. Kita tahu lah di suku Bugis Makassar itu banyak sekali masih ada tuh nenek-nenek mama-mama itu yang bicara jangki begitu. Tak boleh kayak begitu, dilarang kayak begini, dilarang kayak begini. Boleh kalau pergi kita ke tempat wisata atau pergi mau kita baru perjalanan bilang, kalau di sana jangan kayak begini nah, jangan kayak meludah sembarangan nah, jangan kayak bicara sembarangan nah. Itu ada perkataan seperti itu, dan jangan membuang hajat sembarangan ya. Ada pesan-pesan orang tua kita lah seperti itu. Nah, Gen Z saat ini mereka itu juga ada yang percaya seperti itu. Ya hal-hal kecil itu mereka masih bisa menerima lah. Tapi kalau mungkin cerita-cerita yang tadi kita bilang tidak gitu, aduk kuburan atau mereka kadang-kadang tidak mau percaya lah. Betul. Nah, sebenarnya apa yang menjadi peran kita sebagai generasi saat ini yang tidak percaya, seperti apa yang perlu ditanamkan kepada mereka ini tentang mitos dan petualangan yang akan mereka lakukan nanti ya. Silakan Rizky. Sebenarnya betul Kak, kayak Kak Anti tadi bilang kalau misalnya yang kayak dilarang untuk buang hajat sembarangan, meludah atau berbicara dengan ini, pasti mereka bisa mereka percaya aja, mereka mau mengikuti hal tersebut karena itu masuk ke akalnya mereka Kak. Karena wajar aja kan, maksudnya kayak kita pergi ke suatu tempat yang baru, kita pastinya nggak boleh sembarangan lah, dalam artian masa kita buang sampah sembarangan. Hello, itu kan tempat wisata. Kita kan maksudnya sebagai turis, sebagai misalnya orang yang berkunjung juga harus benar-benar berkelakuan baik juga begitu. Mereka orang di sana, warga lokal di sana yang atur gitu objek wisatanya, yang bantu yang ini ya pastinya mereka juga ada aturan tertentunya kan. Jadi ya udah, kita sebagai orang pendatang, orang yang datang di sana, we will follow the rules. Kita bakalan ikuti aturan-aturan yang ada, dan itu masuk di akalnya mereka karena memang wajar saja lah, maksudnya kita nggak sembarangan gitu loh. Ngapain juga kita kayak merusak atau mengotori hal-hal yang ya hal-hal yang baik kan itu sesuatu yang ini. Tapi kalau misalnya yang betul, yang kayak misalnya cerita-cerita nggak masuk akal, misalnya kalau
iya ada kuburan atau misalnya ada kuburan di belakang situ, nggak boleh apa atau bagaimana dan lain-lain. Biasa mungkin muncul kayak kayak begitu ya hal-hal itu mungkin nggak masuk di akalnya mereka kalau yang kayak berhubungan nih dengan bakalan muncul gitu Iya, atau apa iya, dan iya, ya lain-lain. Karena ampun. memang itu kan sesuatu yang kayak kok ya pun kalau muncul kuliah Kika atau tidak kan itu sesuatu hal yang dipertanyakan kan Iya, iya, kayak nggak masuk akal menurutnya mereka. And I think it is also for me. Kalau misalnya hal-hal yang memang masih bisa di di apa lagi namanya membuat masuk yang memang masuk masuk akal ya akal, iya. aturan-aturan yang membuat masuk akal kayak misalnya kan kenapa kita harus menutup baju kalau misalnya masuk di daerah-daerah tertentu atau misalnya harus berpakaian yang rapi yang sopan ya wajar aja kan misalnya masuk di daerah situ siapa tahu memang itu adalah tempat religi, orang harus fokus misalnya beribadah atau di situ memang karena hutan-hutan jadi kayak nggak bisa memang pakaian bagaimana nanti banyak gigi nyamuk atau hewan-hewan banyak sekali yang bisa kita Iya. anggap itu memang ya wajar ada aturan tersebut begitu. Tapi ya balik lagi em, kepercayaan orang terdahulu tidak ada salahnya untuk diikuti. Itu satu. Kenapa? Karena wisdomnya itu memang dari mereka dari awal. Kenapa misalnya kita dilarang keluar maghrib-maghrib? Iya. Itu kan wisdom orang dulu. Dibilang ada nenek pakande, tapi kan pada dasarnya memang satu gelap nih memang kenapa Muki ada di luar tuh nggak bisa dilihat apa-apa dua terus sudah itu ya itu kan maghrib orang mau beribadah dan lain-lain jadi bahkan sebelum agama muncul misalnya bahkan sebelum ada apa lagi namanya hal-hal yang bersifat saintis yang memang masuk akal Iya. pada dasarnya orang-orang dahulu itu sudah punya wisdomnya mengenai Iya. hal-hal yang baik tidak baik dilakukan dan itu tidak ada salahnya untuk kita apa kita apresiasi maksudnya ya udah ikutin aja dan Iya. ini banyak juga cerita-cerita apalagi banyak mitos-mitos yang kalau kita perempuan kanti itu Iya. kayak orang hamil begitu tuh jadi Iya. banyak sekali mitos-mitos yang berhubungan dengan perempuan juga gitu orang hamil harus Iya. begini orang hamil bla bla Heeh. bla dan memang nggak kita kadang risih ya kayak Iya. gitu apa segala macam tapi memang ya nggak ada salahnya sih untuk menghindari aja apalagi Iya. balik lagi bersifat kadang bersifat hidup dan mati enggak sih karena orang hamil begitu yang kayak ada pasti Menakutkan itu ya. dia Ih, jangan menakutkan benar dilanggar ya. Kak. Itu kan pengalaman Oh. pertama yang anak jadi Heeh. kayak itu gitu tapi Iya. lucu Kak juga karena kalau kita ada di suatu daerah atau apa kalau misalnya kita ada di lingkungan yang dimana orang tidak percayai mitos-mitos seperti itu dan Iya. misalnya kita tidak ikuti tidak akan terjadi sih apa-apa tapi Iya, 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 kalau iya. misalnya kita ada di suatu lingkungan yang mereka percaya ada sesuatu, tapi pada saat kita tidak lakukan, pasti ada apa-apa. Itu Iya, kan iya, 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 menarik iya, iya. sebenarnya. Kok bisa seperti itu kayak gitu Iya. tuh? Nah, artinya kan memang balik lagi ya mungkin karena energi kepercayaan itu ya dalam hal Iya. artian kalau istilahnya kita membahas mitos balik lagi kalau kita percaya ada kekuatan itu mitos itu Iya, itu iya. secara nggak langsung itu apa Iya. energi yang tidak kasat mata itu ada gitu tiba-tiba muncul sehingga kalau misalnya memang kalau sudah makin dikasih ingat misalnya sudah dikasih ingat terus kita membangkang misalnya pasti Iya. ada impactnya gitu tapi kalau misalnya nggak dipercaya memang dari awal for example like your family memang nggak percaya hal-hal mitos dan kamu pun tidak percaya pasti nggak masalah juga Ci tidak ada Ci yang terjadi karena memang dari awal energinya nggak ada di situ energi apa percaya mitosnya itu nggak ada di situ jadi nggak ada impact kayak gitu itu menarik sebenarnya Kak kalau membahas tentang Oke. karena masuk di daerah apa deh ya gitulah Masih yang tidak bisa masih dipercayai ada begitu ya. Oke, baiklah. Terus tidak terasa kita sudah mau jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Oke. Dan mungkin perlu disampaikan apa sih tantangan untuk menyampaikan petualangan kepada Gen Z saat ini mengenai mitos juga dan apa pesan yang ingin disampaikan tentang cerita Mata di Tanah Melus, mitos dan petualangan anak. Silakan Reski. ya kan tadi kita membahas tentang Gen Z dan mitos itu sendiri ya Kak ya. Iya. Memang kita tahu bahwa mereka mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang cerita biasa, bukan sesuatu yang dipercayai dan segala macamnya. Tapi memang Gen Z dalam hal ini karena dia adalah generasi selanjutnya, mereka itu berperan penting untuk
preserve atau untuk apa ya, memelihara cerita-cerita daerah-daerah ini kayak gitu. Jadi mereka itu punya juga sebenarnya ini punya peran untuk hal itu. Jadi jangan sampai walaupun memang mereka secara nature generasinya itu lebih ke kayak ke arah teknologi, tapi tetap kita harus membawa terus cerita-cerita ini ke mereka juga, karena mereka lah yang preserve cerita-cerita tersebut kayak gitu untuk disampaikan lagi ke generasi selanjutnya, generasi selanjutnya, generasi selanjutnya. Mitos itu berbicara tentang identitas Kak, daerah. Jadi identitas daerah kita akan punah, akan hilang kalau misalnya cerita-cerita daerah, mitos itu tidak disampaikan terus-menerus kayak begitu. Sehingga culture kita bisa saja juga semakin menyusut gitu, tidak sudah ini. Kita sebagai orang Sulawesi Selatan yang memang masih kental dengan adat istiadat, budaya dan lain-lain, tentu saja kita concern sama preserving the culture, preserving the mythology. Tetap kita harus berperan untuk menyampaikan cerita-cerita tersebut, wisdom tersebut kepada generasi selanjutnya supaya mereka mengapresiasi dan juga melanjutkan hal tersebut ke generasi alpha yang selanjutnya juga seperti itu. Ditaumi di generasi berikutnya. Iya, generasi alpha yang anak baik gitu Kak. Jadi ya, they still have peran terhadap penyampaian mitos dan juga petualangan kayak gitu. Iya, oke. Baik, terima kasih Reski Ramadhani SSM Lead sudah berbagi, dosen Prodi Pariwisata FIB Unhas di kesempatan kita hari ini, Nusantara Pagi Mosaik Budaya. Terima kasih, semoga informasi yang disampaikan ini bisa membuat kita juga punya pengalaman tersendiri lah dalam petualangan, dalam perjalanan juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk aktivitasnya Reski. Jumpa lain kesempatan. Iya, terima kasih banyak Kanti. Iya, selamat pagi. Dan RRI. Iya. Iya. Baik, sahabat budaya di mana sudah kita ikuti tadi perbincangan bersama narasumber dari Unhas atau Universitas Hasanuddin di kesempatan hari ini. Sampai jumpa, mudah-mudahan informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pro 4 92,5 FM. Oke Kak, saya Liv. Suara Budaya Sulawesi Selatan.